Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di perbatasan Kuala Kampar dengan Pekanbaru. Nah, dalam perjalanan ini saya akan kembali membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, tidakkah orang-orang yang tidak beriman itu memperhatikan dahulu matahari dan bumi ini menyatu, lalu Allah pisahkan. Kemudian di bumi diberikan air, dan dari air itulah terciptanya kehidupan. Tidakkah mereka mau beriman? Bapak Ibu Saudara sekalian, mahasiswaku Persada Bunda. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, serta mahasiswaku di Persada Bunda, ternyata hukum alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terjerat di dalam hukum alam itu. Nah, manusia di dalam rahim ibu saja sudah terjerat di dalam jeratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buktinya bahwa Allah itu ada. Segala sesuatu itu sudah ditetapkannya ukurannya. Umpamanya di dalam rahim ditetapkan 9 bulan 10 hari. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Tapi normalnya 9 bulan 10 hari. Nah, itu sudah takdir. Walaupun satu-satu ada Imam Syafi'i misalnya sampai 2 tahun di dalam kandungan. Ada. Nah, tapi itu luar biasa. Yang pada umumnya 9 bulan 10 hari. Nah, itu ukuran-ukuran itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah manusia mengubah ukuran itu? Tidak bisa. Manusia menerima. Yang penting manusia bagaimana menyikapi. Lalu Allah ciptakan di bumi ini, kalau makhluk itu ingin hidup harus ada air. Macam di Afrika susah untuk mendapatkan air, maka susah pula kehidupan di sana. Ayat Quran jelas mengatakan minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dari karena ada air itulah terjadi kehidupan yang normal di muka bumi ini. Nah, jadi kalau bumi ini ingin subur ya didatangkan air. Di Afrika, Ethiopia sekarang ada suatu pabrik, satu alat yang bisa menangkap air dari udara. Nah, airnya menetes, air terus-menerus dari udara karena alat itu bisa digunakan untuk pertanian di Ethiopia. Nah, sehingga Ethiopia sekarang jadi penghasil sayur terbesar di Afrika. Padahal dulu negara yang paling miskin. Dari airlah terjadi kehidupan. Nah, sayur mayur subur, kambing, ternak semuanya subur, manusianya juga jadi subur, makmur. Dia menjadi ekspor sayur ke negara Afrika yang lain. Nah, betul. Manusia ini terjerat dalam memerlukan air. Bahkan tubuh manusia saja terjerat. 65% tubuh manusia adalah air. Yang lainnya unsur tanah, unsur-unsur yang lain, ya itu hanya 35%. Bisakah manusia mengubah? Tidak bisa. Itulah buktinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuatkannya aturan jeratan-jeratan seperti itu. Tapi jerat yang positif, bukan jerat yang negatif. Tinggal lagi kita bagaimana menyikapi jerat-jerat itu. Bagaimana menyikapi jerat-jerat itu. Bisa, Pak? Masih bisa ke pinggir? Bisa ke pinggir. Terus? Bisa ke pinggir. Ya, alhamdulillah.
perjalanan ini bisa kita teruskan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kembali kepada kajian yang kita sampaikan itu tadi, bahwa manusia itu sudah dijerat, umurnya paling panjang ya 90 tahun, rata-rata 60 tahun manusia di dunia. Orang-orang Indonesia rata-ratanya malah katanya 55 tahun, bisa lebih bisa kurang, tapi rata-ratanya 55 tahun. Sehingga ada Bisa bang. saya Bisa. lanjut. Kayak aku mau Nggak begitu? bagi duit Ada? zakat. Adanya? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kita kepada ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan diciptakan Allah dari air Kosong. segala makhluk yang hidup. Nah, manusia terjerat oleh air. Manusia lebih tahan tidak makan selama 14 hari dibandingkan dengan tidak minum 3 hari. Sebentar ya. Enggak lah. Ya. Kesobri kah? Bukan. Saya entah. Jadi sudah terjerat manusia itu, ketentuannya harus punya air. Orang-orang sakit, orang-orang lelah dalam perjalanan, yang diberikan apa? Air. Nah, betul lah kata Al-Quran, minal ma'i kulla syai'in hayy. Itulah buktinya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Dia telah memberikan keperluan-keperluan manusia itu diatur dengan sebaik-baiknya. Alangkah indahnya kita membaca Rabbul Alamin, artinya yang mengatur sekalian alam. Memang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana manusia itu berkembang, jumlahnya berapa, sampai umur berapa, bisa berkembangnya, masa produksinya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia bisa? Apakah manusia bisa mengelak? Tidak bisa. Nah, itu bukti kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, buktinya adanya Allah itu perlu kita pahami. Perlu kita pahami untuk menguatkan akidah kita, ibadah kita, dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Artinya semua makhluk di bumi ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Bagaimana Allah menjaminnya? Mulai dari cacing, dia makan zat saripati tanah. Kemudian ada pohon-pohonan, mengambil dari tanah juga. Kemudian manusia hidup juga dari saripati tanah. Jadi begitu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan udara yang cukup, hujan yang cukup, sehingga terjadilah kehidupan di muka bumi ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara serta mahasiswaku Persada Bunda, perlu juga kita hayati. Perlu kita hayati dalam kehidupan ini bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Umpamanya Nabi Zulkarnain yang pernah sampai ke kutub utara. Nah, sampai dia kutub utara, dia lihat matahari hanya nampak cahayanya sedikit berkeliling-keliling saja di kutub utara itu. Yang mataharinya tidak nampak selama 6 bulan. Tapi selama 6 bulan berikutnya nampak terus-menerus matahari dan tidak ada pula malam di sana. Nah, di dalam surat Al-Kahfi dinyatakan bahwa Zulkarnain yang disebut sampai kepada suatu negeri Satra, tidak adanya yang menutup
ma alaihi satr. Nah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 90, ayat 91 dikatakan di dalam suatu buku biografi dari Al-Hawarizmi, biografi dari Abu Raihan Al-Biruni, seorang ahli ilmu falak, ahli perbintangan dan ahli biologi di dalam Islam. Dia senantiasa ahli biologi di dalam Islam, selalu mengumandangkan kecanggihan ilmu pengetahuan yang disebut di dalam Al-Quran. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ceramah tadi. Oh, sedang ceramah. Apa itu? Tak ada tu. Lah jadi David di bawah tanah tu? Jadi, Iya. Sehat ya? syarat Apa nak sikap aku mah? nanti lah. Mamak rakit. Siapa kau? Yang terbakar. Yang di rumah. Lah tamat. Dah, kuliah di Win. Iya. Fakultas apa di Win? Elok dia nyawa. Elok. Elok lah. Udah jadi Ustaz Syariah juga. S3-nya. Ini syariah juga. Syariah. S2 filsafat. Ha. S1 je pendidikan. Lain-lain. Bukan ledang. Apa yang ada je? Udah. Oh. Apa yang ada je dulu. Pokoknya dapat doktor apa-apa lah. Dokter syariah, pendidikan, dokter orang dokter lawak. Lah, ini. Kau nak apa? Zainir nak tukang ini dia ya? Siapa yang ada tukang kayak itu? Udah cari tukang ini kan buat rumah. Ada tukang kayak itu. Buat pondasi rumah ini kan. Rumah mana? Ada nak tukang kayak itu? Tak ada. Adanya? Kita tahu kayaknya. Suruh datang ke situ. Nak buat pondasi. Pondasi ruko, ya? Hilang nomornya.